kotor tapi dengan air kotor. Maksudnya apa? Hasil maksudnya nggak bakal tercapai, tujuannya nggak bakal tercapai. Sekalipun tercapai itu tipuan aja tuh, nanti banyak lagi makomnya tuh, istidroj, ditipu dunia kan gitu kan, dan lain-lain ada lagi tuh. Saya sempat kemarin tuh sedikit baca tuh, ya seperti itu gambarannya ya. Ya dari tadi saya sempat bisa Allah Allah Allah, akhirnya kalah. Tiba-tiba otak aktif lagi seperti semula. Ya saya sebelum bisa Allah Allah itu ya mengatasi segala sesuatu pakai otak saya. Jadi masalah yang saya hadapi adalah urusan dunia gitu ya. Saya dari kecil terbiasa mengatasi itu pakai otak saya. Jadi masalah dunia dihadapi dengan cara dunia. Sebenarnya solusinya nggak dapet gitu. Di mata Allah itu nggak menang gitu. Walaupun kita bisa jadi menemukan solusi gitu. Bahkan masalah itu adalah saya sebut aja tipuan dari setan gitu. Benar, agar supaya kita makin dipendem sama dunia. Cobalah bahasa saya, maaf ya sama sahabat medsos, kalau terkesan terlalu ekstrim bahasanya, ya lewat-lewatin aja bahasa begini mah ya. Nah iya, ya ini mah anggap saya nukil dari perkataan siapa, makin tertipu sama dunia lah gitu. Sudah tuh ya, walaupun isi dari wawasan saya itu adalah agama semua gitu kan. Maaf nih, saya bukan lagi membanggakan isi otak saya atau gimana, enggak. Belakangan saya tahu itu nggak manfaat sama sekali, malah jadi hijab tuh. Seperti itu. Hijab itu kan penghalang ya. Ya, penghalang antara diri saya dengan keindahan sebenarnya. Iya. Ya apa yang kita serap dari pengetahuan agama itu ya bisa jadi itu nggak salah. Contoh misalkan ada seorang raja nulis surat buat rakyat, entah berupa sayembara atau apa kan gitu. Ini mah kias ya, saya ini baru dapet aja nih, tahu dapet gitu kan, kiasan ini. Ada seorang raja ngirim surat untuk rakyat-rakyatnya, ya entah berupa sayembara atau apalah sebutnya. Tentu pakai wakil kan. Misalkan wakilnya ini panglima lah gitu, panglima kerajaan. Diumumin tuh, harusnya kan gitu diumumin depan rakyat-rakyatnya kan. Tetapi di tengah jalan sebelum sampai ngumumin kepada rakyat, ini saya nggak ada maksud apa-apa ya, kiasnya dapatnya begini nih. Kalau salah saya mohon maaf aja. Di tengah jalan surat dari raja ini yang dibawa panglima, si panglima tahu-tahu dibegal sama rampok-rampok tuh. Tewaslah panglima dan timnya. Nah, kemudian ya surat dari raja ini dipegang sama perompak-perompak ini, begal-begal ini. Baca kan, isinya misalkan tujuannya raja ingin menikahkan anaknya gitu kan, atau gimana lah gitu kan, atau dapat harta karun, atau dia angkat jadi saudara sama raja atau gimana. Setelah melakukan syarat apa gitu kan. Nah, berhubung yang dapat itu
belum sampai surat itu ke rakyat, dapat di tangan perampok, perompak-perompak tadi. Maka yang namanya perompak mengatur siasat. Wah, akan dikasih harta karun nih. Nah, wah, segala macam rencana jahat itu disusun dah. Bagaimana, yang penting bagaimana caranya dapat tuh harta karun gitu. Nah, pertanyaannya begini, surat dari raja itu salah nggak? Tentu tidak. Yang salah siapa? Panglimanya? Ya enggak juga. Terus yang salah siapa? Rakyat. Rakyat tidak ada apa-apa. Yang salah siapa? Perompak-perompaknya. Ya, disalahin juga perompaknya. Ya perompak pada kumpul tadi tuh yang matiin panglima dan timnya. Perompak lu tuh salah. Ya, didengerin kayak ora kalau kata orang baru mah. Bodo amat, yang penting gue dapet harta karun. Jadi dari ilustrasi kisah itu tuh apa maksudnya? Surat dari raja itu nggak salah, tapi nyampe ke tangan orang yang salah, kesannya jadi salah gitu ya. Itu hasil maksudnya nggak nyampe gitu. Yang raja tuju tuh apa, misalkan untuk bantu rakyat atau apa, ya si raja mana tahu ternyata yang dibantu adalah perompak-perompak gitu. Nah, itu sedikit ilustrasi ya, gambaran tentang ya ilmu agama itu tidak salah, wawasan agama. Tetapi kalau masih bahan mentah kayak begitu kita langsung pakai, sekalipun berhasil, itu salah sebenarnya di mata Allah ya gitu. Nah, itu agak menarik tuh, tapi saya lagi nggak mau bahas itunya tuh. Tapi ya yang saya pahamin gambarannya, ilmu yang asli itu fisudur, laisa fisutur. Ilmu asli itu dalam dada, bukan di sutur, tulisan-tulisan itu. Ya bukan berarti yang ditulis itu tentang ilmu itu salah, 1+1 sama dengan 2. Oh itu salah tuh, sebab itu tulisan bukan di hati. Bukan begitu maksudnya. Paham lah ya maksud saya itu. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu nurun. Ilmu itu nur. Di Quran juga ada kan, nurun ala nur, cahaya berlapis-lapis. Nur yang bertingkat-tingkat. Tapi ya apa ya maksudnya? Yang saya simpulin ya itu sebagai pedoman ya. Gitu. Jadi kita harus dapat bibit cahayanya dulu, gampangnya begitu kiasnya. Baru, nah bibit cahaya itu datang dari dimensi yang lebih tinggi daripada dimensi dunia ternyata. Apa ya begitu ya, nanti mudah-mudahan di video kapan terbahas ya. Tapi intinya itu tadi, kembali ke ngacaprak-ngacapraknya. Ya saya mengatasi masalah ya hanya dengan otak saja tuh. Ilmu pengetahuan, walaupun ilmu pengetahuan di otak saya itu isinya agama ya. Nah, itu ternyata di mata Allah tuh salah gitu.